Karma dalam agama Buddha. Kama atau karma adalah kata dalam bahasa Pali yang artinya adalah perbuatan. Hal ini dalam arti umum meliputi semua jenis kehendak dan maksud perbuatan, yang baik maupun yang buruk, lahir atau batin, dengan pikiran, kata-kata, atau tindakan. Makna yang luas dan sebenarnya dari karma ialah semua kehendak atau keinginan dengan tidak membeda-bedakan apakah kehendak atau keinginan itu baik, bermoral, atau buruk, tidak bermoral. Mengenai hal ini, Sang Buddha pernah bersabda, "Kehendak untuk berbuat, itulah yang kami namakan karma. Sesudah berkehendak, orang lantas berbuat dengan badan, perkataan, atau pikiran." Karma bukanlah satu ajaran yang membuat manusia menjadi orang yang lekas berputus asa. Juga bukan ajaran tentang adanya satu nasib yang sudah ditakdirkan. Memang, segala sesuatu yang lampau mempengaruhi keadaan sekarang atau pada saat ini, akan tetapi tidak menentukan seluruhnya. Oleh karena karma itu meliputi apa yang telah terjadi pada masa lampau dan keadaan pada saat ini, dan mempengaruhi pula hal-hal yang akan datang. Apa yang terjadi pada masa lampau sebenarnya merupakan dasar di mana hidup yang sekarang ini berlangsung dari satu saat ke lain saat. Dan apa yang akan datang masih akan dijalankan. Oleh karena itu, saat sekarang inilah yang nyata dan ada di tangan kita sendiri untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka kita harus hati-hati sekali dengan perbuatan kita, supaya akibatnya senantiasa akan bersifat baik. Kita hendaknya selalu berbuat baik, yang bermaksud menolong makhluk-makhluk lain, membuat makhluk-makhluk lain bahagia, sehingga perbuatan ini akan membawa satu kama vipaka atau akibat yang baik, dan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan karma yang lebih baik lagi. Satu contoh yang sederhana seperti: lemparkanlah batu ke dalam sebuah kolam yang tenang. Pertama-tama akan terdengar percikan air, dan kemudian akan terlihat lingkaran-lingkaran gelombang. Perhatikanlah bagaimana lingkaran ini makin lama makin melebar, sehingga menjadi begitu lebar dan halus yang tidak dapat lagi dilihat oleh mata kita. Ini bukan berarti bahwa gerak tadi telah selesai. Sebab, bila mana gerak gelombang yang halus itu mencapai tepi kolam, ia akan dipantulkan kembali sampai mencapai tempat bekas di mana batu tadi dijatuhkan. Begitulah semua akibat dari perbuatan kita
akan kembali kepada kita. Seperti halnya dengan gelombang di kolam yang kembali ke tempat di mana batu itu dijatuhkan. Sang Buddha pernah bersabda sebagai berikut, "Sesuai dengan benih yang telah ditaburkan, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebaikan akan mendapat kebaikan. Pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula. Tertaburlah olehmu biji-biji benih, dan engkau pulalah yang akan merasakan buah-buah daripadanya." Segala sesuatu yang datang pada kita, yang menimpa diri kita, sesungguhnya benar adanya. Bila mana kita mengalami sesuatu yang membahagiakan, yakinlah bahwa karma yang telah kita perbuat adalah benar. Sebaliknya, bila ada sesuatu yang menimpa kita dan membuat kita tidak senang, kamma vipaka atau akibat itu menunjukkan bahwa kita telah berbuat suatu kesalahan. Janganlah sekali-sekali dilupakan. Hendaknya bahwa kamma vipaka atau akibat itu senantiasa benar. Ia tidak mencintai maupun membenci, pun tidak marah dan juga tidak memihak. Ia adalah hukum alam. Yang dipercaya atau tidak dipercaya akan berlangsung terus. Terdapat 12 jenis bentuk-bentuk karma. Bentuk karma yang lebih berat atau bermutu dapat menekan bahkan menggugurkan bentuk-bentuk karma yang lain. Ada orang yang menderita hebat karena perbuatan kecil, tetapi ada juga yang hampir tidak merasakan akibat apapun juga untuk perbuatan yang sama. Mengapa? Orang yang telah menimbun banyak karma baik tidak akan banyak menderita karena perbuatan itu. Sebaliknya, orang yang tidak banyak melakukan karma-karma baik akan menderita hebat. Singkatnya, kamma vipaka atau akibat dapat diperlunak, dibelokkan, ditekan, bahkan digugurkan. 12 macam karma tersebut dibagi berdasarkan 3 kelompok, yakni berdasarkan waktu berbuahnya, berdasarkan kekuatan karma, dan berdasarkan fungsinya. Karma berdasarkan jangka waktu berbuahnya. 1. Dita Dhamma Pedaniya Kama adalah karma yang berbuahnya juga dalam kehidupan sekarang. 2. Upaja Pedaniya Kama adalah perbuatan yang kita lakukan sekarang, hasilnya tepat di kehidupan yang akan datang. 3. Aparapara Pedaniya Kama adalah perbuatannya itu, hasilnya berturut-turut selama kehidupannya berlangsung. 4. Ahosi Kama adalah karma yang tidak bisa berbuah lagi karena jangka waktu berbuah dan kondisi pendukungnya sudah habis. Karma berdasarkan kekuatannya.
1. Garuka Kama adalah perbuatan yang akibatnya paling besar atau kuat, yang termasuk akusala garuka kama. 2. Asana kama adalah perbuatan yang dilakukan menjelang kematian yang kekuatannya paling kuat. Jadi, misalnya saat kita berada pada menjelang kematian, maka setelah itu kita akan dilahirkan di alam sesuai dengan pikiran pada saat menjelang kematian itu. Misalnya saja marah, maka setelah itu akan terlahir di alam neraka. Namun, itu sesuai dengan karma baik kita juga. Jika karma baik kita menopang, maka terlahir di alam neraka hanya sebentar. Begitu pula sebaliknya. 3. Acina kama adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus yang akhirnya akan menjadi watak atau kebiasaan, atau karena kebiasaan yang dilakukan. 4. Katata kama adalah kekuatan yang paling ringan atau cetananya ringan. Karma berdasarkan fungsinya. 1. Janaka kama adalah karma yang berfungsi untuk mendorong kelahiran suatu makhluk atau potensi. 2. Upata baka kama adalah karma yang fungsinya untuk memperkuat, menambah janaka kama. Jadi hasilnya bisa menjadi besar atau karma yang searah. 3. Upapilaka kama adalah karma yang mengurangi kekuatan janaka kama yang arahnya berlawanan. 4. Upagataka kama adalah karma yang berfungsi untuk menghancurkan kekuatan dari janaka kama. Karma dapat dibagi dalam 3 golongan. 1. Karma pikiran atau manokama. 2. Karma ucapan atau pacikama. 3. Karma perbuatan atau kaya kama. Ada 10 jenis karma baik. 1. Gemar beramal dan bermurah hati akan berakibat dengan diperolehnya kekayaan dalam kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang. 2. Hidup bersusila mengakibatkan terlahir kembali dalam keluarga luhur yang keadaannya berbahagia. 3. Bermeditasi berakibat dengan terlahir kembali di alam-alam surga. 4. Berendah hati dan hormat menyebabkan terlahir kembali dalam keluarga luhur. 5. Berbakti berbuah dengan diperolehnya penghargaan dari masyarakat. 6. Cenderung untuk membagi kebahagiaan kepada orang lain, berbuah dengan terlahir kembali dalam keadaan berlebih-lebihan dalam banyak hal.
7. Bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain, menyebabkan terlahir dalam lingkungan yang menggembirakan. 8. Sering mendengarkan dhamma berbuah dengan bertambahnya kebijaksanaan. 9. Menyebarkan dhamma berbuah dengan bertambahnya kebijaksanaan. Sama dengan nomor 8. 10. Meluruskan pandangan orang lain berbuah dengan diperkuatnya keyakinan. Ada 10 jenis karma buruk. 1. Pembunuhan akibatnya pendek umur, berpenyakitan, senantiasa dalam kesedihan karena terpisah dari keadaan atau orang yang dicintai. Dalam hidupnya senantiasa berada dalam ketakutan, dijauhi orang. 2. Pencurian akibatnya kemiskinan, dinista dan dihina, dirangsang oleh keinginan yang senantiasa tak tercapai. Penghidupannya senantiasa tergantung pada orang lain. 3. Perbuatan asusila akibatnya mempunyai banyak musuh, beristri atau bersuami yang tidak disenangi, terlahir sebagai pria atau wanita yang tidak normal perasaan seksnya. 4. Berdusta akibatnya menjadi sasaran penghinaan, tidak dipercaya khalayak ramai. 5. Bergunjing akibatnya kehilangan sahabat-sahabat tanpa alasan yang jelas. 6. Kata-kata kasar dan kotor akibatnya sering didakwa yang bukan-bukan oleh orang lain. 7. Omong kosong akibatnya bertubuh cacat, berbicara tidak tegas, tidak dipercaya oleh khalayak ramai. 8. Keserakahan akibatnya tidak tercapai keinginan yang sangat diharap-harapkan. 9. Dendam, kemauan jahat atau niat untuk mencelakakan makhluk lain. Akibatnya buruk rupa, macam-macam penyakit, watak tercela. 10. Pandangan salah akibatnya tidak melihat keadaan yang sewajarnya, kurang bijaksana, kurang cerdas, penyakit yang lama sembuhnya, pendapat yang tercela. 5 bentuk karma celaka atau akusala garuka kama. 5 perbuatan durhaka di bawah ini mempunyai akibat yang sangat berat di kelahiran dalam alam neraka. 1. Membunuh ibu. 2. Membunuh ayah. 3. Membunuh seorang arahat. 4. Melukai seorang Buddha. 5.
menyebabkan perpecahan dalam sangha. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.